Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu air. Saya Desti Ayarnita bersama 3 rekan saya, yaitu Ifham, Risa Anggraini, dan juga Sela Novitasari akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan sumber daya air. Yang pertama, model ekonomi sumber daya air. Pada tahun 1990, Leher berpendapat bahwa depresiasi sumber daya air menyebabkan dampak ekonomi menjadi dalam 3 hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya air menjadi sangat langka melalui pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara berlebihan, sehingga mengakibatkan biaya ekonomi menjadi sangat mahal. Yang kedua, sumber daya air di bawah tanah diibaratkan seperti uang yang ada di bank atau cadangan. Apabila cadangan tersebut habis ketika curah hujan menurun pada saat musim kemarau, maka akan mengakibatkan biaya ekonomi meningkat menjadi sangat mahal. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan air di bawah tanah. Apabila ketersediaan air di bawah tanah tersebut habis, maka akan mengakibatkan biaya ekstraksi menjadi sangat mahal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang alokasi sumber daya air. Masalah yang sering dialami dalam pengelolaan sumber daya air adalah masalah ekstraksi optimal. Alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna calon pengguna, di mana pengguna air dibagi menjadi 2 kelompok, di antaranya kelompok konsumtif dan kelompok non-konsumtif. Kelompok konsumtif yakni kelompok di mana mereka yang memanfaatkan suplai air untuk konsumsi. Kemudian kelompok non-konsumtif yakni kelompok yang memanfaatkan air hanya sebagai media seperti pertumbuhan ikan, sumber energi listrik, dan rekreasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mekanisme alokasi sumber daya air. Mekanisme alokasi sumber daya air ada 5, yaitu queuing system, sistem antrian, merupakan sistem air yang paling tua yang dikembangkan sejak abad pertengahan di beberapa negara Eropa, di mana sistem ini pula ada 2 alokasi yang cukup dominan, yakni Rivian Water Rig yang dikembangkan di Inggris dan Avroration Water Rig yang dikembangkan di beberapa negara barat lainnya. Yang kedua, water freezing. Salah satu model alokasi sumber daya air didasarkan pada water freezing adalah marginal cost freezing (MCV). Konsep ini telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai suatu mekanisme water freezing yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, alokasi publik. Sumber daya air termasuk salah satu sumber daya yang pengelolaannya cukup unik, karena dalam situasi tertentu kita sulit memperlakukan air sebagaimana barang yang bisa diperdagangkan, market's good. Salah satu bentuk alokasi pengelolaan sumber daya air adalah irigasi dalam skala besar. Yang keempat, alokasi berdasarkan penggunaan, user based. Mensendik 1997 mengatakan bahwa salah satu karakteristik yang melekat pada sistem user based adalah pentingnya peran kelembagaan, karena efisiensi alokasi ini akan sangat tergantung pada berfungsinya kelembagaan di tingkat komunal. Yang kelima, alokasi berbasis pasar, water market. Alokasi yang relatif masih menimbulkan kontroversi, di mana kontroversi ini timbul karena sebagian masyarakat melihat bahwa air merupakan kebutuhan esensial yang tidak bisa diperjualbelikan dan harus tersedia secara free of charge. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kebijakan sumber daya air, dengan memperhatikan 7 asas pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpadaan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa kebijakan yaitu sebagai
Yang pertama yaitu peningkatan koordinasi dan pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pembiayaan pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, peningkatan upaya perlindungan dan pengendalian kualitas air. Yang kelima, peningkatan upaya penyediaan air. Yang keenam, peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air. Yang ketujuh, peningkatan upaya sumber daya air. Demikian materi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.